Yang pertama adalah The Martian. The Martian ini bercerita tentang seorang astronot yang dia itu ketinggalan saat ada misi di Mars. Dan dengan sumber daya yang sangat terbatas yang ada di sana, dia berusaha untuk tetap bertahan hidup. Yang aku suka dari film The Martian ini adalah karena setnya bener-bener menarik, terus menegangkan. Dan juga si Mark Watney, si tokoh utamanya ini itu pinter. Dia bener-bener mengaplikasikan sains, ada fisika, ada kimia, ada biologinya juga untuk bertahan hidup. Dan bisa dibilang yang dilakukan itu cukup akurat. Walaupun ya ada beberapa aspek di film ini yang pas aku nonton itu langsung, wah ini nggak bisa ini. Tapi nggak apa-apa, itu cuma sebagian kecil aja. Dan juga itu emang dibutuhkan untuk mendukung jalan ceritanya. Jadi ya nggak apa-apa. Overall film ini itu keren banget. Selanjutnya, The Imitation Game. Film ini diadaptasi dari kisah nyata seorang ilmuwan matematika dan juga pelopor ilmu komputer yang namanya Alan Turing. Jadi setnya itu ini pas lagi perang dunia ketika Nazi Jerman perang sama banyak negara gitu. Salah satunya ya Inggris, negaranya Pak Alan Turing ini. Alan Turing dengan kemampuan matematikanya dapat tugas untuk mecahin kode sandi dari alat komunikasi yang dipakai oleh tentara Jerman. Yang mana kode sandi Jerman itu dia dibuat pakai alat yang bernama Enigma. Dan alat Enigma ini dia itu bisa melakukan enkripsi atau ya gampangnya bikin sandi yang mana itu jumlah kemungkinannya sebanyak ini. Susah aku sampai bacanya. Gimana coba ini? Yang aku suka dari film ini adalah gimana film ini menunjukkan cara kerja ilmuwan ketika dia menyelesaikan real problem. Dan juga memperlihatkan gimana Alan Turing ini dia sampai bener-bener pikirannya terfokus untuk menyelesaikan masalah matematika ini. Dan itu seru gitu loh. Gimana ya? Ngelihat orang yang antusias bener-bener apa ya? Ngerjain sesuatu dengan with all heart and soul itu bener-bener asik gitu loh. Keren banget sih film ini. Habis nonton film ini nanti jadi makin semangat untuk belajar matematika lagi. Terus yang ketiga ini tentang matematika lagi. Judulnya adalah The Man Who Knew Infinity. Dan film ini itu juga nggak kalah fenomenal. Menceritakan kisah nyata dari Srinivasa Ramanujan. Buat yang belum tahu, Ramanujan ini benar-benar terkenal sebagai keajaiban di dunia matematika. Ramanujan berasal dari daerah yang bisa dibilang cukup miskin di India. Tapi entah gimana ceritanya dia itu bisa pintar matematika. Ya tentu aja dia belajar terus, berdoa terus, banyak berkhayal, bayangin matematika. Tapi kalau dilihat dengan kondisi lingkungannya, itu pinternya sampai bener-bener gak masuk akal gitu. Dengan kondisi yang serba terbatas, Ramanujan ini dia bisa menyelesaikan persoalan matematika yang pas waktu itu para ilmuwan top dunia pada kesulitan untuk memecahkannya. Dia kemudian diundang untuk ke Inggris lanjut belajar di Universitas Cambridge dan dari situ dia punya kontribusi besar di dunia matematika. Dan ini juga bisa dijadikan inspirasi buat teman-teman semua karena kemungkinan besar kisah dari Ramanujan ini lebih bisa relate untuk banyak orang dibandingkan misal dengan cerita-cerita ilmuwan yang biasanya itu emang udah lahir dari keluarga kaya atau lingkungannya emang udah mendukung dan berpendidikan. Ramanujan ini dia hidup bener-bener dari keluarga biasa aja di daerah pinggiran India. Nikah terus kerja, uangnya juga pas-pasan, sering diremehin. Tapi dia tetap suka dengan matematika yang sampai pada momen dimana kemampuan matematikanya ini dilirik dan kemudian diakui seluruh dunia. Salah satu yang paling fenomenal adalah dimana rumus matematika yang ditemuin oleh Pak Ramanujan ini itu bisa dipakai untuk memahami karakteristik dari black hole. Padahal pas waktu itu Ramanujan juga belum tahu ini nanti dipakainya untuk apa gitu. Keren lah pokoknya. Ah, I've been waiting for you. Square root of 58,639. Now. 242. 242 what? 1549090. Yes, child's play. Try me. Go on. Same number squared.
Selanjutnya Interstellar. Ini aku nggak usah terlalu banyak menjelaskan lah ya. Ini adalah film science fiction yang bisa dibilang paling akurat. Yang alur ceritanya juga disempurnakan oleh Kip Thorne, seorang peraih hadiah Nobel Fisika. Jadi ya keren lah, dan ini pun udah banyak yang bahas. Aku pun juga udah bahas 2 kali tentang bagian awal Interstellar, sama juga pas di perhitungan dilatasi waktunya. Lanjut bahas Interstellar lagi kapan bang? Belum dalam waktu dekat ini, karena aku masih belum dapat feel-nya untuk menjelaskan lanjutan dari Interstellar. Sama aku juga masih kesulitan untuk bikin penjelasannya secara menarik gitu. Karena misal pun aku bikin video lanjutan Interstellar tapi penjelasannya jelimet, ya nanti nggak ada yang nonton juga. Jadi gitu, mungkin teman-teman bisa nonton pembahasan dari channel lain dulu. Misal kayak pembahasan dari Nasi Angkasa, itu juga bagus, bisa ditonton dulu teman-teman. Balik lagi tentang film Interstellar ini. Penjelasan singkat ya tentang alurnya, mungkin buat yang belum tahu. Film Interstellar ini dia menceritakan tentang petualangan nyari planet baru yang bisa dihuni. Dan ceritanya ini seru banget. Fisika banget lah pokoknya. Jadi kalau nonton Interstellar dan paham prinsip dasar fisika, film ini itu bakal jadi asik banget. Walaupun ya di akhir nanti agak pusing-pusing dikit. Tapi kalau nonton Interstellar dengan belum ada dasar fisika, kemungkinan besar film ini itu bikin pusing. Jadi teman-teman nanti juga bisa ngetes pemahaman dasar fisikanya kayak gimana. Kalau misal nonton Interstellar ini pusing banget, itu berarti masih kurang kuat. Tapi kalau misalkan ya pusing tapi dikit di akhir-akhir toh, itu berarti ya udah oke lah dasar fisikanya. Dan yang kelima adalah Hidden Figures. Film ini mungkin belum seterkenal film-film yang sebelumnya tadi udah tak jelasin. Tapi beneran deh, film ini itu keren banget. Kok tak bilang keren banget semua sih? Tapi emang keren. Berbeda dengan film-film sebelumnya yang tokoh utamanya itu laki-laki, di film ini tokoh utamanya itu adalah perempuan. Ini diangkat dari kisah nyata menceritakan 3 orang perempuan keturunan Afrika Amerika yang bisa dibilang dia minoritas ketika mereka kerja di NASA. Awalnya sempat diremehkan tapi akhirnya justru jadi juru kunci dalam misi perjalanan luar angkasa NASA. Secara pribadi aku relate banget sama film ini. Karena apa yang dilakukan Katherine Johnson, tokoh utamanya, ketika dia melakukan analisis dan perhitungan untuk misinya NASA, itu sedikit banyak mirip sama kerjaanku sebelumnya sebagai fisikawan. Jadi pas kemarin aku kerja sebagai fisikawan atau tukang ngitung fisika, itu salah satu inspirasiku yang bikin aku semangat ya film ini. Karena ternyata dari oret-oretan di kertas gitu pakai hukum fisika, pakai rumus matematika, itu bisa bikin impact yang besar. Jadi aku seneng banget sama film ini. Yang punya rekomendasi film lain bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.